Meski sepi pengunjung akibat pandemi COVID-19, kawasan wisata Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat terus berbenah. Para pegiat lingkungan dari Masno Education Center memanfaatkan masa pandemi ini untuk berbenah, memperbaiki diri dengan merawat lingkungan. Mereka melakukan berbagai program pemberdayaan di bidang lingkungan seperti edukasi dan pengelolaan sampah di sekitar kawasan wisata. Sebenarnya dalam pandemik ini kita tidak hanya berbenah diri, tapi sebelumnya itu kita sudah melakukan. Jangan sampai terputus gitu. Jadi terus kita melakukan. Jadi kan berbenah diri untuk lebih bagus lagi, untuk lebih mantap lagi ke depannya itu. Dan tujuannya satu, bukan untuk bisa mendatangkan turis ataupun yang pengunjung kemari, tapi setidaknya bisa menyadarkan diri sendiri dulu. Pandemi COVID-19 berdampak sangat signifikan terhadap sektor pariwisata, khususnya di Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Sumatera Utara. Kawasan konservasi orangutan ini setiap tahun dapat menyedot sedikitnya 15.000 wisatawan mancanegara. Larangan bepergian hingga pembatasan sosial berskala besar yang diberlakukan tiap negara berakibat pada anjloknya jumlah pelancong hingga 90%. Hal ini juga berarti sumber mata pencaharian warga yang menggantungkan hidup mereka dari sektor pariwisata ikut tergerus. Kini mereka hanya mengandalkan turis lokal yang jumlahnya juga menurun drastis untuk bertahan hidup. Meski tengah berada di kondisi yang sulit, saya melihat sekelompok masyarakat bergotong royong membersihkan kawasan wisata dari sampah hingga menyusuri sungai. Sembari berharap kondisi akan segera pulih, mereka memanfaatkan masa pandemi ini untuk berbenah, memperbaiki diri guna menjaga dan melestarikan alam yang sejak dulu menjadi sumber penghidupan mereka. Menurut informasi yang saya dapat, kegiatan ini rutin mereka lakukan setiap minggunya. Kegiatan bersih-bersih ini dimotori oleh Suryono, seorang warga pegiat lingkungan yang tinggal tak jauh dari kawasan wisata Bukit Lawang. Lantas saya pun bergegas menjumpai pria Parubaya yang akrab disapa Masno ini. Halo, selamat siang Bapak. Halo, selamat siang Pak. Ini lagi pada ngapain? Ini lagi bebenah ini galeri daur ulang. Jadi hasil dari anak-anak Green Class. Ini hasil daur ulang dari anak-anak semuanya. Iya. Semuanya dari bahan plastik ya Pak? Semuanya dari Pak. Di kediamannya inilah, ia mendirikan pusat edukasi lingkungan bernama Masno Education Center pada tahun 2014. Hari ini juga lagi ada kegiatan tentang pengolahan sampah plastik. Di sini, warga mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa diberikan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kita langsung ke sana aja kali ya. Ya Pak. Nah, Bang Masno, jadi gimana akhirnya Abang juga kepikiran bikin kegiatan pendidikan lingkungan untuk anak-anak yang ada di desa ini, Bang? Ya, berawal sebenarnya waktu ada acara ulang tahun, ya kan, begitu banyak anak-anak gitu. Jadi saya berpikir kalau untuk ulang tahun aja hanya happy-happy gitu, dan saya terakhir punya ide dan gagasan mengajak ada beberapa teman-teman untuk bergabung mengajak anak-anak membuat satu kelas lah pendidikan untuk lingkungan gitu kan. Salah satunya adalah kegiatan seperti ini, yaitu membuat ekobrik ya. Dan ini adalah anak-anak atau anak muda ya yang mulai belajar membuat ekobrik karena mereka juga ingin berkunjung di tempat ini dan belajar tentang ekobrik. Jadi ini teman-teman semuanya lagi pada buat ekobrik ya? Iya.
Nah Bang, jadi nanti ekobrik yang teman-teman buat ini akan diimplementasikan ke dalam bentuk apa saja Bang? Ya, jadi salah satu pembuatan ekobrik ini bukan hanya sebatas belajar saja, tapi dapat diimplementasikan sebagai bahan bangunan, sebagai kursi, tempat sampah, bahkan yang ada seperti ini, seperti tembok ekobrik ini, ya seperti untuk tanaman-tanaman ini. Jadi salah satunya itu semuanya dapat dimanfaatkan. Untuk mengatasi masalah sampah, khususnya sampah plastik, Masno yang didukung oleh sebuah lembaga sosial lingkungan bernama Project Wings Indonesia mengajak masyarakat untuk membuat ekobrik. Mereka menghargai setiap botol ekobrik yang dibuat warga dengan nilai Rp5.000. Ekobrik merupakan sebuah metode untuk meminimalisir sampah, mengisi sampah plastik ke dalam botol plastik bekas hingga padat. Ekobrik ini dikumpulkan untuk kemudian dijadikan berbagai macam barang seperti bangku, meja, hiasan, hingga konstruksi bangunan. Selain ekobrik, sejak tahun 2016, Masno juga turut memberdayakan para ibu rumah tangga untuk membuat kerajinan dari limbah plastik yang bernilai seni tinggi. Seperti dompet, tas, dan keranjang ini pemirsa. Kerajinan dari limbah ini dipasarkan secara digital dan telah memiliki sejumlah pelanggan tetap dari berbagai negara seperti Jerman, Spanyol, dan lainnya. Zaman sekarang ini kita lihat di mana-mana plastik, dan plastik itu kita beri informasi kepada masyarakat atau warga khususnya seputaran Kecamatan Borok ini, ya, untuk bisa mengurangi plastik yang tersebar khususnya dari rumah tangga. Baik. Dan dijadikan ekobrik. Dari ekobrik itu kita terima dengan bersih dan seberat di atas 500 kilogram, 15 gram ya, 15 gram ya, Pak? 15 gram, dan kita hargai dengan Rp5.000. Ya, artinya ini di dalam situasi pandemi sekarang ini ya kita harapkan seperti Mas bilang ya, kita berbenah diri, mudah-mudahan ke depan situasi normal. Kebetulan juga memang untuk mancanegara juga kita masih terikat dengan aturan pemerintah untuk close sementara. Mudah-mudahan waktu dibuka kita lebih tampil dengan wajah yang lebih baru lagi Bukit Lawang ke depannya. Sejak tahun 2016, program pemanfaatan limbah ini telah berhasil mengurangi sampah plastik di kawasan wisata Bukit Lawang sebanyak 50 ton. Program ini juga turut menjadi sumber penghasilan baru warga, khususnya selama masa pandemi COVID-19. Saat ini, Masno Education Center bersama Wings Project Indonesia sedang membangun sebuah kawasan yang nantinya akan menjadi pusat edukasi lingkungan yang berintegrasi dengan kawasan wisata Bukit Lawang. Dan yang melapisi ekobrik ini? Tanah liat. Tanah liat. Memanfaatkan jeda di masa pandemi COVID-19 untuk berbenah tentu akan meningkatkan produktivitas warga desa dalam menyambut masa depan yang lebih baik. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga Bukit Lawang dapat kembali menunjukkan pesonanya yang lebih cemerlang kepada dunia. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Nambela pamit, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.